الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Untuk memperingati nuzulul Quran, kita ingin memperingati di pengajian ini. Dalam peringatan nuzulul Quran, biasanya para ulama membahas tentang i'jazul Quran. I'jaz artinya keluar biasaan Al-Quran sehingga orang lain tidak mampu menandinginya. I'jaz berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan, artinya melemahkan, membuat tidak mampu. Al-Quran itu diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala begitu rupa sehingga sejak Al-Quran itu diturunkan sampai sekarang orang tidak mampu menirunya. Dan apakah sudah ada orang yang berusaha menirunya? Sudah, dan Al-Quran turun pada saat sastra Arab mencapai puncak kegemilangannya. Biasanya mukjizat itu turun untuk memberikan tantangan bagi situasi di zaman itu. Ketika di zaman Nabi Musa, orang-orang tukang sihir sangat berkuasa, dan mereka mencapai puncak kemampuannya dalam ilmu sihir. Nabi Musa diberi mukjizat yang melumpuhkan tukang-tukang sihir itu. Mukjizat artinya juga yang melumpuhkan, yang membuat lemah. Sekiranya Allah menurunkan Nabi lagi pada waktu sekarang, walaupun tidak mungkin Nabi lagi dikirim sekarang, tapi sekiranya nanti mungkin Imam Mahdi dikirim kepada kita sekarang ini, maka salah satu mukjizat beliau ialah kemampuannya dalam teknologi informasi yang melumpuhkan seluruh teknologi informasi yang ada. Saya membayangkan mungkin dengan kemampuan teknologi informasi yang sangat tinggi sekarang ini, para pembawa kebenaran akan diberi kemuliaan untuk bukan saja menghacker seluruh sumber informasi, tetapi juga melumpuhkan jaringan-jaringan informasi dan menggantinya dengan satu jaringan dari pembawa kebenaran itu. Itu pula ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang pada satu zaman ketika sastra-sastra Arab mencapai puncak ketinggiannya, ketika para penyair menggantungkan puisi-puisi mereka di Ka'bah, ketika Al-Mutannabi, penyair waktu itu, membuat syair-syair yang dinyanyikan oleh orang-orang Arab jahiliyah waktu itu sampai kepada orang-orang Arab modern sekarang ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan Al-Quran. Al-Quran datang dengan satu bahasa yang melumpuhkan seluruh penyair yang ada di zaman itu. Saya sebutkan ada orang yang berusaha untuk menandingi kehebatan Al-Quran, tapi mereka gagal. Di zaman Nabi pernah muncul juga Nabi palsu, namanya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah sang pendusta. Dia berusaha juga menandingi Al-Quran, dan dia menyampaikan katanya wahyu yang ia terima yang meniru-niru gaya Al-Quran. Saya ingin berikan contoh wahyu dia yang turun kepadanya. Karena di dalam Al-Quran ada ayat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lalu dia juga menulis sebuah surat juga. Al-fil wa mal fil wa ma adraka mal fil lahu khurtum tawil.
Itu surat yang turun. Gajah, tahukah kamu apa gajah? Apakah gajah itu? Itulah binatang yang belalainya panjang. Coba bandingkan surat Fil dia dengan surat Fil yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada pedoman hidup yang bisa kita ambil dari surat gajah itu. Tidak ada pengetahuan baru juga yang keluar dari sana. Karena semua orang udah tahu gajah itu mempunyai belalai yang panjang. Pada suatu hari Amr ibnul As, waktu itu belum Islam, datang berdagang di daerahnya Musailamah di Najd. Sekarang ini namanya Riyadh. Jadi Saudi Arabia mendirikan pusat pemerintahannya tidak di Madinah kota Rasulullah, tetapi di Najd kota Musailamah. Jadi dia datang di Riyadh yang dahulu namanya Najd. Hampir-hampir saya bacakan sebuah hadis kutukan Rasulullah terhadap negeri Najd itu. Tapi khawatir di sini ada para pecinta Saudi Arabia, jadi saya demi menghormati Anda tidak akan bacakan hadis tentang itu. Jadi Amr bin As datang berdagang, kemudian Musailamah dalam candanya bertanya, apalagi surat yang turun kepada kawan kamu di Mekah itu? Amr belum masuk Islam, masih kafir, kata Amr bin As. Dan emang Amr bin As itu masuk Islamnya belakangan. Ketika Rasulullah sudah sampai di Madinah, dia termasuk yang masuk Islam dalam Futuh Mekah. Nah, Amr bin As itu masih dalam keadaan kafir, datang membawa barang dagangannya, dan Musailamah bertanya tentang Rasulullah. Dia tahu, dan karena itu dia hadir untuk menyaingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa wahyu itu. Apa yang turun pada sahabatmu itu? Kata Amr bin As, sebuah surat pendek tetapi luar biasa. Surat pendek itu mengandung makna yang sangat mendalam. Coba deh bacakan kepadaku. Lalu dia baca, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu kalau roknya dibaca ya. Kita biasanya tidak membaca roknya. Kita bacanya Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan Musailamah terpekur sebentar, kemudian dia berkata, kepadaku juga turun surat semacam itu. Coba deh bacakan kepadaku, kata Amr bin As. Lalu dia langsung berkata, ya wabr innama anta udhunani wasadar wasairuka hafrun naqr. Begitu Amr bin As mendengar ayat itu, ia tertawa terbahak-bahak dan berkata, wallah innaka lakadzib. Demi Allah pasti kamu bohong, kata dia. Pasti ini bohong, kata Amr bin As yang masih kafir. Dia bisa bedakan wahyu dengan kebohongan. Karena apa isinya? Ya wabr, hei kelinci, innama anta uzunani wasadr. Sungguh yang tampak pada kamu itu dua telinga dan satu dada. Wasairuka, dan sekitar kamu hafrun naqr, lubang-lubang bekas galian. Itu sebabnya Amr bin As tertawa terbahak-bahak. Amr bin As tahu bahwa Al-Quran itu turun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak bisa ditandingi. Sekiranya ayat itu turun kepada kita, mungkin pada hari ini kita akan mengadakan pengajian tentang kelinci, dan kita tidak punya manfaat apa-apa dari penjelasan tentang kelinci itu. Dan mungkin penjelasan seorang ahli kelinci lebih hebat dari penjelasan wahyu itu.
Tapi karena yang turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu surat Wal Asr, Imam Syafi'i ridwanullahi taala alaih berkata, kata Imam Syafi'i, sekiranya seluruh ayat Al-Quran itu tidak turun dan yang turun kepada kita itu hanya satu surat itu saja, surat Wal Asr, itu sudah cukup jadi pedoman hidup kita sehari-hari. Itu sudah cukup menjadi agama kita. Kalau kita laksanakan surat Wal Asr saja, itu sudah cukup menjadi agama kita. Dan ayat-ayat yang lain tidak turun. Kan banyak penulis membahas tafsir surat Wal Asr itu. Surat Wal Asr mengajarkan kita untuk memelihara waktu hidup kita yang sangat berharga. Karena waktu yang hilang itu tidak bisa kita tebus kembali. Surat Wal Asr mengajarkan kita untuk menghindari kerugian karena waktu yang terus berputar, dengan mengisinya dengan iman dan amal saleh. Untuk diri kita sendiri, tetapi untuk membina kehidupan masyarakat. Surat Wal Asr yang pendek itu mengajarkan kepada kita prinsip untuk saling membantu, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Surat yang pendek ini cukup untuk jadi pedoman kita sebagai individu dan pedoman kita sebagai makhluk sosial yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Kalau saya tidak salah, Dawan Raharjo berkata, kalau seluruh Al-Quran tidak turun dan yang turun Al-Fatihah, itu saja sudah cukup. Ketika ia menulis tafsir dan baru sampai tafsirnya kepada surat Al-Fatihah saja. Ia mengatakan Al-Fatihah itu menakjubkan. Para ulama dulu biasa menyebut surat-surat favorit mereka, dan surat manapun menurut mereka itu surat yang menghimpun seluruh ajaran Al-Quran dalam surat yang pendek itu. Karena kehebatannya Al-Quran. Nah, saya ingin ikut-ikutan para ulama itu untuk pengajian kita sekarang ini. Saya ingin menyebutkan satu ayat saja dalam Al-Quran. Sekiranya seluruh Al-Quran itu tidak turun dan hanya ayat itu saja yang turun, itu cukup jadi pedoman hidup kita. Saya pilih ayat yang pendek juga. Mungkin termasuk ayat yang paling pendek. Ayat-ayat termasuk ayat-ayat yang paling pendek. Wal Asr itu kan satu ayat pendek. Yasin itu satu ayat. Itu hanya terdiri dari 2 huruf. Tapi masih ada juga yang paling pendek. Qaf satu ayat juga. Itu hanya 1 huruf saja. Apa ada di antara saudara yang bisa menunjukkan lebih pendek lagi dari itu? Misalnya 1 titik aja. Sebagai 1 ayat. Nah, ini ayat termasuk ayat yang pendek. Walaupun lebih panjang dari yang tadi. Ayat itu terdapat di dalam surat Ar-Rahman ayat ke-60. Dikawal oleh ayat sebelumnya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, dan ayat sesudahnya juga Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu yang mengawal ayat ini. Dan saudara harus pulang dari sini menghafal 1 ayat pendek itu. Paling tidak selama pengajian ini ada 1 ayat yang bisa saudara hafal keluar dari pengajian ini. Dan sekiranya seluruh ayat Al-Quran itu tidak turun dan yang turun hanya ayat ini saja, itu sudah cukup jadi pedoman hidup saudara. Apa ayat itu? Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Dan pendek mudah dihafal juga. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan perbuatan baik itu kecuali perbuatan baik lagi. Apalagi balasan kebaikan itu kecuali kebaikan lagi. Allah ini mengatur alam semesta kita ini dengan 1 hukum itu. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Kalau saudara berbuat baik kepada orang lain, satu saat orang itu atau orang lain lagi akan dikirim Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berbuat baik kepada saudara. Kalau saudara menolong orang lain, Allah pun akan menolong saudara dengan mengirimkan tangan-tangannya kepada saudara. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Itu ajaran moral di dalam Al-Quran. Sekarang orang modern menyebutnya ethics of reciprocity, ya.
Reciprocity. Jadi kalau kita berbuat baik, pasti kita akan menuai kebaikan lagi. Lamun orang melak bonteng, pasti bonteng deui anu dipanenna. Lamun orang melak cabe deui hasilna. Lamun ulang melak goreng deui panenna. Lamun orang melak hade deui hasilna. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan kebaikan itu selain kebaikan. Ihsan artinya berbuat baik. Kalau kebaikan itu namanya khair. Kalau berbuat baik namanya ihsan. Jadi kalau kita berbuat ihsan, berbuat baik, akan ada makhluk Allah yang berbuat baik lagi kepada kita. Membayarnya dengan ihsan lagi. Dan membayarnya itu tidak selalu setimpal. Malah tidak pernah setimpal. Pembayarannya itu perbuatan baiknya lebih besar daripada perbuatan baik yang kita lakukan. Ketika Qarun sudah menjadi orang yang sangat kaya, sehingga kata Al-Quran, diperlukan satu kelompok orang kuat hanya untuk memikul kunci perbendaharaannya saja. Ya, mungkin di zaman itu susah juga kita mau mencuri tempat Qarun itu. Karena bawa kuncinya saja memerlukan satu rombongan besar. Jadi kalau mau curi pasti ketahuan ada rombongan besar bawa kunci. Nah, Nabi Musa dikirim Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada Qarun. Peringatan Nabi Musa, ahsin kama ahsanallahu ilaik. Hei Qarun, berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bagikan rezeki kamu yang banyak itu sebagaimana Allah pun sudah memberikan rezekinya kepada kamu. Bagi-bagi itu yang kamu peroleh itu sebagaimana Allah juga membagikannya kepada kamu. Ahsin itu adalah perintah dari kata ihsan. Jadi ahsana yuhsinu ihsanan, fahuwa muhsinun wa dzaka muhsanun, ahsin la tuhsin. Ahsin, berbuat baiklah kamu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Saya baru saja membeli buku dari Amazon. Judulnya When Good Things Happen to Good People. Kalau ihsan itu terjadi kepada orang yang melakukan ihsan lagi. When good things happens to good people. Ketika hal-hal yang baik itu terjadi pada orang-orang baik. Mengapa orang-orang baik itu selalu memperoleh kebaikan saja? Itu isi buku itu. Dan itu hasil penelitian selama sekitar 20 tahunan dari sebuah lembaga penelitian dari Case Medical University, dari sebuah universitas kedokteran di Amerika Serikat. Sir John Templeton, seorang yang kaya raya, memberikan biaya untuk lembaga penelitian itu jutaan dolar. Dengan tugas, lembaga penelitian itu meneliti tentang unlimited love, tentang cinta yang tidak terbatas. Lembaganya namanya IRUL, ya, dalam bahasa Indonesia dibacanya IRUL. IRUL singkatan dari Institute for Research on Unlimited Love, lembaga penelitian tentang cinta yang tidak terhingga. Dia meneliti dampak perbuatan baik terhadap kesehatan dan kebahagiaan para pelakunya. Kenapa selama ini kata psikologi hanya meneliti orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan saja? Kenapa tidak diteliti orang-orang baik-baik? Ada psikologi yang khusus membahas psikologi inmate, orang-orang yang tinggal di penjara. Kalau tidak menggarap orang gila, mereka menggarap orang yang berada di penjara. Kenapa psikologi tidak meneliti orang baik-baik yang suka menolong orang lain, suka membantu orang lain? Didirikanlah institut itu. Dan hasilnya adalah buku When Good Things Happen to Good People. Nah, saya ingin berikan beberapa contoh.
Karena penelitian dalam bentuk angka-angka mungkin bagi saudara tidak menarik. Tapi ini contoh-contoh kecil aja. Pada suatu hari itu di Amerika ada seorang anak muda, mungkin sekitar belum sampai 20 tahunan lah, mencari nafkah dengan jadi luper koran. Pada suatu hari ia mengalami kelaparan dan ia tidak punya uang. Saudara, kalau hidup di Amerika sebagai orang miskin, kita menderitanya luar biasa. Karena kita tidak bisa ngontrak rumah. Untuk ngontrak rumah itu diperlukan surat-surat jaminan yang menunjukkan kita punya penghasilan. Karena itu orang yang laid off, orang yang dipecat kerja di Amerika biasanya menjadi homeless, tidak punya rumah dan gelandangan di pinggir-pinggir jalan. Dan tidak bisa makan juga. Kalau di sini yang tidak punya kerja masih bisa makan, apalagi di bulan puasa. Kalau Anda tidak punya kerjaan, untuk buka makan saja di Al-Munawwarah. Kita sediakan makanan di sini. Ya, mereka tuh orang tidak punya duit atau duitnya tidak cukup, itu tidak bisa makan. Ini dia dalam keadaan lapar. Dia pikir-pikir akhirnya ada sebuah rumah. Dia paksakan diri untuk mengetuk pintu rumah itu untuk minta makanan. Dan keluar dari situ an elegant lady. Seorang perempuan yang sangat perlente dengan pakaiannya yang gemerlapan lah. Begitu rupa sehingga kawan kita yang muda ini jadi gagap untuk minta makan. Akhirnya dia hanya mengucapkan, saya haus saja, minta minum saja. Dan si perempuan itu tahu bahwa dia bukannya sekedar minta minum. Jadi dia masuk ke dalam dan membawakan susu baginya. Dia diberikan sampai dia kenyang. Setelah itu si anak muda itu meninggalkan tempat itu. Mungkin 20 tahun kemudian si perempuan itu jatuh sakit dan tidak ada dokter yang bisa membantu dia di kotanya. Lalu si perempuan itu dikirim ke kota lain, ke sebuah rumah sakit yang dilalah kersaning Allah memiliki seorang dokter ahli dalam penyakit yang ia derita. Dan dokter ahli itu adalah anak muda yang pernah diberinya air susu, yang sekarang sudah lulus sebagai seorang dokter dari Fakultas Kedokteran. Dahulu dia bekerja untuk membiayai kuliah dia. Dan si anak muda itu juga tahu atau dia sudah mulai curiga tentang perempuan yang dikirim dari kotanya. Paling tidak dari asal kotanya ia teringat kepada peristiwa yang sangat bersejarah itu. Dan ketika ia bertemu dengan perempuan itu yang tidak mengenalnya, anak muda ini excited ya. Ia berusaha keras untuk menyembuhkan si ibu itu sampai akhirnya karena usaha dia perempuan itu sembuh. Tapi si perempuan itu panik karena biaya kedokteran di situ itu sangat tinggi. Ia yakin bahwa kalau ia harus membayar biaya rumah sakit itu, ia harus menjual rumahnya. Dan mungkin sepanjang hidupnya ia masih tetap berhutang kepada rumah sakit itu kalau ia membayarnya dengan cicilan. Tagihan itu diserahkan dulu kepada dokter untuk di-approve, untuk ditandatangani. Dokter memeriksa tagihan itu yang memang cukup banyak, kemudian membuat sebuah catatan kecil di atas tagihan itu, tulisan dokter itu. Dan setelah itu dikirim lagi ke pasien. Ketika si ibu itu menerimanya dengan tangan yang bergetar, walaupun dia bahagia karena penyakitnya sembuh, tapi ia sekarang dilanda kecemasan karena tagihan rumah sakit yang pasti sangat tinggi. Ketika ia membuka amplop itu, ia menemukan tulisan di atas tagihannya itu. Seluruh biaya rumah sakit ini sudah dibayar dengan segelas air susu yang kau berikan sekian puluh tahun yang lalu. Dan ditulis Dr. Howard. Anda bisa bayangkan si ibu itu berteriak histeris, menangis, air matanya deras, dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya
kepada tangan Tuhan yang dikirim untuk membalas kebaikan dia dengan balasan berlipat ganda. Balasannya tidak segelas air susu lagi. Balasannya itu ialah pembayaran seluruh biaya rumah sakit. Jadi kalau saudara mau menolong, usahakan setiap hari saudara berikan pertolongan, walaupun segelas air susu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekahlah walaupun seteguk minuman atau sebutir kurma. Syurbatan minal ma', walaupun hanya dengan seteguk air saja, Allah akan membalasnya berlipat ganda. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan perbuatan baik itu selain perbuatan baik itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Sekali lagi, sekiranya tidak ada ayat Quran tidak turun kepada kita, jika semua ayat itu tidak datang kepada kita dan turun hanya ayat ini saja, itu akan mendorong kita untuk tetap berbuat baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Mungkin orang yang kita tolong itu juga yang akan menolong kita pada saat-saat yang kritis. Tetapi yang sering terjadi, tidak orang yang bersangkutan yang menolong kita itu, Tuhan kirim orang yang lain. Kita kirim tangan-tangan Allah yang lain yang memberikan balasan atas kebaikan yang kita lakukan. Malahan Tuhan sering menguji perbuatan baik kita itu dengan perbuatan buruk dari orang yang kita tolong. Mungkin supaya kita ragu. Geningan saru Gusti Allah, hal jazaul ihsan ilal ihsan. Hari ieu mah hal jazaul ihsan ilal isaah. Kita berbuat baik, malah dia membalasnya dengan keburukan. Kita membangun rumahnya dan dia membalasnya dengan pengkhianatan. Kita bayarkan utang-utangnya dan dia menyebarkan fitnah tentang diri kita. Kita tolong dia dalam pendidikannya dan setelah itu dia menghantam perusahaan kita. Sering kita temukan dalam kehidupan itu. Orang yang kita bantu itu tidak membalasnya dengan kebaikan. Apakah Tuhan salah? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Allah Subhanahu wa taala tidak salah, Maha suci dia dari apa yang mereka sifatkan. Tapi Allah memberikan ujian kepada kita dan dia tetap pada hukum dia, hanya ada satu hukum. Nanti satu saat Allah akan memberikan balasan kepada dia dengan balasan yang berlipat ganda melalui tangan-tangan Allah yang lain. Dan tidak hanya di akhirat, juga di dunia ini juga. Juga balasan itu akan dibalaskan di dunia ini juga. Tadi itu yang saya baca kisah tadi itu, tadi di Amerika. Dari internet. Di dalam internet ada organisasi untuk menghimpun orang-orang yang baik hati. Menceritakan pengalaman mereka dalam berbuat baik. Perbuatan baik yang kecil-kecil. Namanya Random Acts of Kindness Foundation. RAK. R-A-K. R-A-K. Raden Ajeng Kartini. Singkat R-A-K. RAK Foundation. Yayasan untuk menyebarkan perbuatan baik. Takjub saya. Tidak ada itu dalam Islam, yayasan untuk menyebarkan perbuatan baik. Dan itu orang dari berbagai agama gabung di situ. Dia kirimkan kisah-kisah orang yang suka membantu orang lain. Tidak ada dikisahkan balasannya sih. Tapi diceritakan tentang satu saat ketika saya kumpulkan itu, saya lihat dalam pengantarnya itu kisah orang yang berbuat baik di Indonesia. Jadi dikirim dari Indonesia. Wah, ini penting saya bilang. Alhamdulillah itu Indonesia tidak diberitakan buruk aja. Sebagaimana berita-berita di koran kita kan, berita di koran kita itu buruk aja itu. Malah berita buruk dalam televisi itu dijadikan tontonan, menceritakan tentang laporan-laporan kejahatan. Jadi pastilah Indonesia juga ke negeri yang lain itu yang menyebar baunya saja. Tapi tiba-tiba saya temukan di situ perbuatan baik yang dikirim dari Indonesia. Lalu dia disebutkan, di Indonesia itu banyak anak-anak kecil yang jualan, membawa boksis, membawa peti-peti dagangan
karena kesulitan ekonomi dan karena kemiskinan. Mereka tidak pergi sekolah, tapi mereka berjualan di pinggir-pinggir jalan. Satu saat ada seorang anak dipukuli oleh kawannya dan dagangannya dari box itu dilemparkan. Si anak itu menangis di pinggir jalan sendirian. Barang-barangnya sudah berserakan, hidungnya berdarah, dan ada luka-luka lain. Dibuli oleh kawannya yang lebih besar. Kendaraan-kendaraan lewat, orang-orang juga lewat di situ. Tidak ada satupun yang memberikan pertolongan atau paling tidak menyapa kepada anak itu. What happened? What's wrong, my kid? Tidak ada. Dia dibiarkan menangis sendirian. Mungkin kayaknya yang menulis itu katanya ini terjadi di sebuah kota near Bandung, West Java, dekat kota Bandung di Jawa Barat. Karena itu saya tertarik untuk baca itu. Udah, kota saya disebut di dunia internasional. Tapi ketika saya cerita, semua orang lewat, kendaraan lewat, tidak ada yang memberikan perhatian kepadanya. Ya Allah, ini udah jelek lagi diberitakan. Tapi saya teruskan membaca, mungkin turis itu yang menulisnya. Tiba-tiba katanya ada sebuah sedan BMW berhenti dan keluar seorang perempuan yang cantik dengan pakaian juga perlente. Dia bawa anak itu ke mobil. Rupanya dia bawa anak itu ke rumah sakit. Dan setelah itu dikembalikan lagi ke tempat itu. Kemudian seluruh barang dagangannya dia ganti. Setelah itu orang kaya itu meneruskan perjalanannya. Tidak ada seorang pun yang tahu siapa namanya. Termasuk yang ditolong pun tidak tahu siapa namanya. Tidak tahu orang mana. Sampai kata everybody in that place calls her angel. Jadi semua orang di tempat itu memanggil dia malaikat. Wah, saya terharu. Jangan terlalu curiga kepada orang yang kaya-kaya itu. Ada juga ternyata orang kaya yang turun dari kendaraannya yang mewah memberikan pertolongan setelah orang-orang miskin yang lewat di situ tidak menyapa, tidak memberikan pertolongan. To random acts of kindness. Dan orang kaya itu saya percaya akan memperoleh balasan kebaikan yang berlipat ganda lagi. Tidak dari gelandangan itu, pasti tidak dari anak jalanan itu. Karena Allah tahu anak jalanan itu tidak mampu membalas orang kaya itu dengan balasan setimpal. Apa mampu lagi dia bawa orang kaya itu pada mobilnya yang mewah? Gak mungkin. Apa mau lagi membayarkan rumah sakitnya? Gak mungkin. Karena itu Allah kirim tangan-tangan lain yang lebih kuat, bukan tangan orang yang bersangkutan itu. Jadi kalau saudara membantu orang lain, kemudian orang yang saudara bantu itu mengkhianati bantuan saudara. Saudara berbuat baik kepadanya dan dia berbuat buruk kepada saudara. Percayalah bahwa orang itu tidak menjadi tangan yang mulia yang dikirim Tuhan. Tangan dia itu terlalu hina untuk membawa anugerah Allah kepada kita. Tapi tangan anak muda, tukang luper koran yang diberi segelas susu itu dipilih Tuhan sebagai tangan yang mulia. Dia deserve it. Dia berhak untuk membawa anugerah Tuhan yang besar dan menyebarkan kasih sayangnya dengan huruf besar kepada makhluk Allah yang lain. Jadi ada tangan-tangan Tuhan yang dikirim. Karena itu kalau berbuat baik, jangan harapkan balasan itu dari orang yang kita baiki itu. Yang kita berbuat baik kepadanya. Jangan harapkan balasan dari dia. Mungkin terlalu kecil. Karena Tuhan itu, dalam undang-undang Tuhan itu, perbuatan baik itu harus dibalas dengan berlipat ganda. Saya dulu belum pernah membaca Random Acts of Kindness. Belum pernah membaca When Good Things Happen to Good People. Waktu itu saya juga orang miskin, mahasiswa, tinggal di sebuah rumah kecil di kontrakan itu. Saya masak sendiri kan, biasanya selalu bikin nasi goreng untuk makan itu. Karena itulah masakan yang paling mudah kita lakukan. Dengan masak nasi goreng, saya melihat nasi goreng itu banyak. Dulu saya kalau pergi ke sekolah itu atau sebagai mahasiswa, saya memakai kereta api dan biasa juga tidak bayar. Tidak ditagih.
Jadi kalau sampai stasiun Bandung dan di dekat viaduk itu saya selalu melihat ada gelandangan-gelandangan berkumpul di situ. Jadi satu pagi saya berpikir, ini saya makan, ini nasi goreng saya banyak dan saya makan sendirian. Saya bawa dengan rantang, kemudian saya mau kirimkan ke gelandangan itu. Nggak baca internet, nggak baca itu. Mungkin karena wataknya saja saya ini memang orang baik. Jadi tersentuh saya bawa ke viaduk itu, saya berikan kepada mereka, lalu beberapa orang ikut makan bersama di situ. Saya tunggui karena rantangnya emang mau saya bawa kembali. Setelah itu emang rantang itu dikembalikan pada saya, lalu saya terburu-buru balik lagi. Ternyata mereka itu di tempat itu bukan hanya makan, tapi juga buang kotoran. Jadi ketika saya pulang di situ itu, sepatu saya masuk dalam X-file. Tapi kisah itu menarik buat saya jadi ingat kembali karena saya tidak mendapat balasan satu rantang nasi lagi dari orang yang bersangkutan itu. Balah dia membalasnya dengan X-file itu. Misalnya dia akan kasih tahu, malah mereka mentertawakan saya ketika saya kebingungan kan dengan tempelan kotoran itu pada sepatu saya. Mereka mentertawakan saya, bukan memberitahu. Itu balasan yang diberikan oleh dia. Tapi kita sekali lagi diajarkan oleh Al-Quran, jangan memberikan sesuatu dengan harapan kita mendapat balasan dari orang yang bersangkutan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu karena Allah, tidak mengharapkan balasan ataupun terima kasih dari orang yang bersangkutan. Ada seseorang yang mau menelpon untuk urusan yang sangat penting di keluarganya. Waktu itu kita belum ada handphone itu. Dia menelpon melalui box telepon itu. Di Indonesia juga dulu banyak telepon box itu. Tapi tiba-tiba dia periksa kantongnya, tidak ada duit recehnya, hanya ada berapa sen aja, dan itu tidak cukup untuk menelpon. Padahal ini sangat penting. Kalau dia balik dulu ke rumahnya, dia ditunggu pada waktu itu. Tiba-tiba dia lihat salah satu kotak telepon itu ditinggalkan seseorang, dan pada teleponnya itu di atasnya masih ada uang recehan di situ. Dengan gembira dia masuk ke situ, dan orang itu udah pergi jauh. Dan dia memanfaatkan uang receh yang ada, dia berhasil menelpon telepon yang urgen kepada kawannya. Sejak itu, setiap kali dia telepon di telepon umum, dia selalu sisihkan uang di situ. Mungkin ada orang yang memerlukannya, siapa tahu. Setiap kali itu ada, dia sisihkan di situ. Tidak jadi soal siapa yang mengambil uang itu, tapi pokoknya setiap kali dia telepon, dia simpan di situ. Dia teringat kepada kebaikan orang yang dahulu menyelamatkan dirinya hanya karena ia meninggalkan uang recehan di situ. Saya baca kisah-kisah itu terharu, itu perbuatan baik kecil-kecil. Tetapi sekali lagi tidak ada perbuatan yang kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tasaddaqu walau bisyiqqi tamrah au bisyurbatin minal ma'. Bersedekahlah kamu walaupun dengan sebutir kurma atau hanya seteguk minuman saja. Kesempatan untuk berbuat baik itu akan dihadapkan kepada kita setiap saat. Setiap saat selalu ada kesempatan berbuat baik. Kepada saudara sekarang ini Tuhan menyediakan laci. Ada 24 laci untuk setiap jamnya. 1 jam 1 laci untuk saudara masukkan di situ perbuatan baik saudara. Dan setiap jam pasti ada kesempatan berbuat baik. Sekarang ini saudara sini ada kesempatan buat baik. Misalnya mendengarkan pembicaraan saya itu sudah berbuat baik. Tidak berbicara yang mengganggu orang lain itu juga sudah perbuatan baik. Atau kalau ada kawan saudara yang mau nulis dan tidak ada pulpennya, saudara berikan suatu perbuatan baik. Every time, every hour, kullu sa'ah wa kulla yaum, itu selalu ada kesempatan bagi kita untuk berbuat baik. Saudara naik pesawat, saudara mau menyimpan tas saudara dan saudara lihat di situ ada orang yang kesusahan untuk mengangkat tasnya ke atas kabin pesawat itu. Saudara ulurkan tangan saudara, berikan bantuan kepadanya. Atau saudara misalnya naik bis,
dan bisnya penuh sesak, saudara berikan kursi saudara kepada seorang yang dipandang lebih memerlukan tempat duduk itu ketimbang saudara. Atau di pinggir-pinggir jalan setiap saat ada kesempatan bagi kita berbuat baik. Walaupun dengan sebutir kurma atau seteguk air, walaupun mungkin dengan uang recehan. Ketika kita berada di mall, kita punya kesempatan, misalnya ketika kita belanja, ada orang lain yang belanjaannya lebih banyak, sementara belanjaan kita sedikit, kita berikan kesempatan kepada dia lebih dahulu. Atau kita yang belanjaannya banyak dan dia sedikit. Itu biasanya itu yang kita pilih. Dan kita persilahkan dia. Itu pun perbuatan baik. Perbuatan baik yang kecil itu akan dibalas Allah berlipat ganda. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan perbuatan baik itu kecuali perbuatan baik lagi. Sudah berada di apotek satu saat membeli obat-obatan. Datang orang dengan memakai sendal jepit, bawa resep dari dokter untuk ibunya. Petugas apotek mengatakan resep ini harganya sekian. Lalu orang itu berkata, saya cuma bawa duit 20.000 rupiah. Dia bertanya, apa boleh? Kata saya membeli hanya yang 20.000 rupiahnya saja. Untuk saya bawa, tidak cukup duitnya untuk itu. Lalu sudah berikan bantuan kepadanya, sudah bayarkan uang pengobatannya. Itu perbuatan baik yang akan Allah balas berlipat ganda, tidak lewat tangan orang asing itu yang tidak saudara kenal, tetapi lewat tangan-tangan Tuhan yang lebih mulia. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan kebaikan itu selain perbuatan baik. Dalam khutbah Nabi menyambut Ramadan, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, irhamu aitaman nas yarhamillahu aitamakum. Sayangi anak-anak yatim orang lain, nanti Allah akan sayang kepada anak-anak yatim yang kamu tinggalkan. Kalau kita sayang kepada anak yatim orang lain, nanti satu saat kalau anak yatim kita tinggalkan, Allah yang akan memelihara mereka dengan pemeliharaan yang lebih baik dari apa yang kita lakukan pada anak yatim itu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan kebaikan itu selain kebaikan. Saya tinggalkan ayah saya itu ketika saya masih kecil. Ayah saya pergi ke gunung lah untuk berjuang menegakkan syariat Islam. Tapi sebelum dia pergi ke gunung itu dia terkenal sebagai lurah yang sangat dermawan. Jadi dia bagi-bagikan pakaian, dia bagi-bagikan makanan. Saya mendengar cerita ayah saya bagaimana dia pada saat-saat yang kritis itu diselamatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara yang sangat ajaib. Sehingga banyak orang menduga ayah saya itu punya kesaktian. Karena peristiwa-peristiwa yang ajaib itu. Dan saya mengaku bukan karena kesaktian. Sekarang saya tahu jawabannya. Mungkin karena perbuatan baik dia. Ia tinggalkan anaknya. Tidak ada yang mengurus. Dia pergi. Dan selama pergi itu dia punya cita-cita. Supaya anaknya itu bisa melanjutkan pelajarannya. Bisa menjadi seorang ulama gitu, seperti yang dia tulis dalam tulisannya ketika dia dikejar-kejar orang. Dia berharap seperti itu, tapi dia tidak bisa mengurus keluarganya. Tapi Tuhan sekali lagi karena dia suka mengurus anak orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengurus anak-anak yang ditinggalkannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan saya pikir kalau dalam hidup ini saya ini takdirkan sejak dahulu, selalu kalau berada dalam satu lingkungan tertentu, ada orang yang sayang kepada saya itu. Ada saja yang mengurus seluruh keperluan saya itu. Sejak SMP, SMA, terus sampai ke perguruan tinggi, ada orang yang diutus Tuhan hanya untuk menggantikan ayah saya yang tidak bisa mengurus saya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Saya pernah bercerita juga di sini tentang seorang kiai datang dari ujung pandang ke sini ke tanah Jawa. Dia dirikan pesantren di sebuah tempat di Bogor. Di tengah-tengah orang miskin. Ke pesantren itu hanya datang orang-orang miskin saja, tidak bayar apapun, dan Pak Kiai itu juga menyediakan makanan buat santri-santrinya. Kata anaknya, saya kasihan abah itu, kata kalau sudah sampai hari Sabtu ia pontang-panting ke sana kemari
mencari uang. Dan kiai ini kiai miskin juga, harus menanggung orang-orang miskin. Mengucap orang Sunda mah, anu darugul ngajembutan sirah anu dugul lagi. Pajemut-jemut jeung nu dugul. Dia berusaha keras. Sampai karena kerja kerasnya itu, dia perhatikan anak-anak orang lain. Anaknya sendiri tidak dia perhatikan. Perhatiannya pada anak-anak orang lain itu. Mungkin anaknya udah titipkan sama ibunya saja. Yang dia perhatikan tuh anak-anak orang lain. Anaknya juga kadang-kadang tidak sempat dia didik. Dia sering kali mendidik anak-anak orang saja. Tapi dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak ini dapat kesempatan belajar ke Mesir. Ada orang yang membantu dia untuk belajar ke Mesir. Dan di Mesir orang ini terkenal sebagai tempat bergantung kawan-kawannya yang lain. Jadi kalau orang lain dapat kesusahan, dia datang kepada anak ustadz itu. Bukan karena dia kaya dan bukan karena dia dikirim banyak oleh orang tuanya. Menurut pengalaman dia, ada saja kata orang asing yang menolong dia ketika dia susah, udah punya duit. Tiba-tiba ada datang orang Maroko, tidak kenal siapapun, begitu lihat dia kasih duit, duitnya banyak lagi. Setiap bulan orang lain selalu dapat kiriman dari orang tuanya, dia selalu setiap bulan dapat kiriman dari Tuhan. Melalui tangan-tangan yang tidak dia kenal, tangan-tangan mulia yang Allah kirim sebagai balasan atas perbuatan baik bapaknya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan perbuatan baik itu kecuali perbuatan baik itu. Ustadz itu namanya Ustadz Hussein Alatas. Dia tidak suka bicara di televisi. Dia hafal Al-Quran. Sehingga kalau saya berangkat haji, lalu ada dia sebagai Ustadz pembimbing juga. Kalau saya ingat ayat Al-Quran, saya sebut saja yang isinya itu, dia sudah bisa melanjutkannya. Tidak usah bawa-bawa Quran seperti ke pengajian ini. Kalau dia hadir, saya tinggal menunjuk ayat itu, langsung dia bisa sebutkan. Saya tidak usah buat catatan-catatan ayat-ayat Al-Quran. Dia hafal Quran. Dan dia pun sekarang tuh rajin membantu orang lain. Karena dia tahu bahwa Allah akan membalas dia dengan perbuatan baik dari pengalaman hidupnya. Bukan dari orang bersangkutan, tapi melalui tangan-tangan yang lain. Ketika di Jakarta, di daerah dia dilanda banjir, dia pesan semacam perahu karet untuk mengevakuasi. Dia evakuasi dulu tetangga-tetangganya. Keluarganya disimpan di atas atap rumah. Semuanya di tetangga-tetangganya dulu dia kirimkan. Setelah tetangganya, baru keluarganya dia selamatkan. Dan dilalah kersaning Allah, dia sekarang punya rumah besar yang harganya miliaran kali. Itu dibuat atau dibangun oleh orang lain sebagai hadiah kepadanya. Rumah aja dia dikasih hadiah. Saya ini dilalah alhamdulillah. Sejak dulu ada saja orang-orang memberikan hadiah, dan memberikan hadiah mobil. Tidak saya beli sendiri. Saya kira mungkin itu dari kebaikan, bukan saja kebaikan kita, tapi juga dari kebaikan orang-orang tua kita terdahulu. Di dalam surat Kahfi Allah mengisahkan tentang dua orang nabi, Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihimassalam, yang menyelamatkan sebuah warisan yang tersembunyi dalam tumpukan rumah yang runtuh. Rumahnya dibangun kembali untuk melindungi perbendaharaan yang tersimpan di situ. Dan Al-Quran menyebutkannya, di situ ada milik anak yatim dan orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Jadi Allah ingin membalas kebaikan orang tuanya dengan melindungi perbendaharaan kekayaan anak yatim yang ditinggalkannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dengan perbuatan baik, setiap hari terbuka peluang bagi kita berbuat baik. Saya membayangkan ini jemaah-jemaah saya yang keluar dari Masjid Al-Munawwarah, dan sepanjang jalan ia memperhatikan peluang-peluang untuk berbuat baik. Dari sini akan memancar cahaya kebaikan yang menyebarkan kecintaan kepada seluruh alam semesta. Dan pengajian ini menjadi pengajian yang paling penuh berkah. Percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas seluruh kebaikan saudara dengan kebaikan yang berlipat ganda. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan perbuatan baik itu kecuali perbuatan baik lagi.
Nabi sampai mengatakan supaya tidak menganggap kecil itu perbuatan baik itu, Rasulullah sampai bersabda, tabasmuka ila wajhi akhika sodaqah. Engkau tersenyum saja, memberikan wajah yang ramah kepada orang yang kau temui, itu sudah dihitung sodaqah. Walaupun orang itu orang asing, ketika sudah dia lihat kita lihat dia, kita ucapkan, kita senyum. Tidak mempersoalkan gender. Siapa saja. Itu salah satu kelebihan orang Amerika yang saya lihat itu. Kalau saya ketemu dengan orang Amerika di pinggir jalan, kita sama-sama jalan, lalu mereka lihat kita, "Hi, how you doing?" Kata mereka. Sambil berkata, "Hi, how you doing?" "Fine, take care." Kita berkata sambil jalan. Selalu saling menegur, walaupun asing. Di sini tidak ada tuh. Tapi emang kalau di sini semua orang begitu, sibuk juga kita kan, karena orang yang kita temuinya di jalan banyak sekali. Di Amerika kan jarang kita ketemu berpapasan di jalan. Di sini banyak sekali. Mungkin kalau setiap orang, mereka mana? Ketemu lagi depan, mereka mana? Tapi mumpung belum banyak orang, saudara punya kesempatan untuk berbuat baik gitu. Paling tidak dengan senyuman ramah. Kata Nabi, adalwu ila dalwi akhika sodaqah. Kalau engkau juga menimbakkan air satu timba untuk menolong kawan kamu, itu dihitung sodaqah. Nabi perinci, kau singkirkan duri dari pinggir jalan, itu juga dihitung sebagai sodaqah. Engkau antarkan barang orang lain, itu juga dihitung sebagai sodaqah. Oke, kalau ada pertanyaan, bertanya itu juga sodaqah karena memberikan informasi tambahan kepada orang-orang yang hadir. For your information ya, sambil menunggu, kesempatan berbuat baik di tengah-tengah kita itu jauh lebih banyak daripada kesempatan berbuat buruk. Kesempatan untuk maling itu lebih sedikit dari kesempatan untuk memberi duit. Jadi Tuhan itu berikan kesempatan kita untuk berbuat baik lebih banyak daripada kesempatan untuk berbuat buruk. Bagaimana hubungannya dengan konsep al-bada? Malam Lailatul Qadar itu juga disebut malam qadar, malam qada dan qadar. Ada ulama yang mengatakan bahwa pada malam nisfu Sa'ban itu ditentukan nasib kita, qada dan qadar kita, tapi dibagikannya pada malam Lailatul Qadar. Para malaikat turun untuk membagikan qada dan qadar kepada kita. Dan mengubah qadar itulah yang disebut al-bada. Mengubah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sebelumnya dan menggantinya dengan qada yang lebih baik disebut al-bada. Ustaz, bulan Ramadan adalah bulan dikendalikannya hawa nafsu, tapi justru banyak umat sekarang memuaskan nafsu keinginannya di bulan Ramadan. Ada apa dengan umat ini? Metode dakwah seperti apa yang dapat menyadarkan umat ini akan kekeliruannya? Marilah kita mulai dari diri kita sendiri. Kita kendalikan hawa nafsu kita. Kalau semua orang memulainya, insya Allah akan meluas. Emang kita bisa juga menggerutu, memikirkan umat kita di negeri ini yang seringkali menggunakan kesalehan itu justru untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Kadang-kadang untuk memuaskan nafsu amarah mereka. Amarah dalam arti yang menyuruh mereka berbuat buruk. Dan semuanya atas nama agama. Saya tidak menonton sebuah tayangan di televisi, tapi kawan saya bercerita dan mendengar kawan cerita saya. Itu saja, saya itu hampir meneteskan air mata. Di satu tempat, entah di mana, gitu, ada serbuan dari orang-orang soleh kepada pedagang-pedagang kecil. Jadi yang bikin warung-warung kecil di pinggir jalan. Ada seorang ibu tahu dagangannya itu mau diserbu, jadi dia duduk di bawah itu menjerit-jerit minta tolong sambil menggetar-getarkan kakinya. Karena itulah satu-satunya cara untuk menafkahi keluarganya. Tapi orang soleh itu merusak warung kecilnya, membantingkannya. Dan kalau disaksikan dengan tangisan ibu itu yang sangat memelas. Dan katanya mereka melakukan amal soleh untuk memelihara kehormatan bulan Ramadan. Mereka melakukan amal soleh untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Dan maaf, saya kemudian betul-betul merasa jengkel dengan orang yang mengatasnamakan amal soleh.
Amal soleh yang seperti itu tidak akan mendatangkan balasan kebaikan. Wa may ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang berbuat buruk, dia akan dibalas dengan keburukan yang pernah dilakukannya. Pada waktu sholat, anak saya menangis dan harus didiamkan. Lebih utama mana, Pak? Menepati salat dengan mendiamkan anak. Mendiamkan anak dan baru sholat. Atau sholatnya harus ditangguhkan karena anak kita bisa diam. Tangguhkan sholat itu. Diamkan anak. Rasulullah, kata Will Juran, penulis The Story of Civilization, kata dia, Muhammad itu tidak seperti yang kalian bayangkan. Dia yang hatinya dipenuhi empati kepada umatnya, sehingga ia pernah memendekkan salatnya hanya karena mendengar tangisan bayi. Ketika ia ditanya mengapa ia pendekkan salatnya, ia berkata, aku khawatir ibunya akan terganggu karena tangisan anaknya. Karena ibunya takut terganggu pada waktu sholat tangisan anaknya, Rasulullah pendekkan sholatnya. Kita sekarang kita panjangkan sholat kita kalau anak itu nangis. Perceraian dibolehkan tapi Allah tidak ridho. Adakah alasan yang membuat Allah tidak marah dengan perceraian? Misalnya karena istri tidak taat, ia tidak mau sholat, suami nganggur, selingkuh, dan sebagainya. Ya, itu insya Allah tidak marah. Kalau memang ada alasan, karena itu ada ketentuannya, dan ketentuan cerai itu juga berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho kalau ketentuannya kita patuhi. Ustaz, mengapa dalam acara TV jarang memakai baju takwa atau yang sejenisnya? Banyak orang-orang dengan ilmu seadanya disebut ulama karena penampilan. Dulu waktu dialog di Metro TV, Bapak hanya disebut sebagai pakar komunikasi dan bukan ulama. Sekarang saya pakai baju takwa, pakai peci untuk menghormati jemaah ini. Pertama, kalau pura-pura rendah hati, saya tidak ingin kelihatan sebagai ulama. Karena memang saya merasa belum sampai pada posisi sebagai ulama. Saya bukan pura-pura rendah hati dari segi keilmuan. Tapi sebetulnya ada beban yang berat tampil sebagai ulama. Bukan karena ilmu saya lebih sedikit. Saya juga tidak begitu rendah hati. Ya, dibandingkan dengan yang pakai baju ulama di televisi itu, ilmu saya lebih tinggi lah. Apa itu sombong? Tidak, itu bukan sombong, itu fakta. Tetapi kalau saya tidak mau memakai baju ulama, itu hanya karena saya takut dengan beban kemuliaan ulama dalam akhlak. Dan akhlak saya masih belum pantas untuk memakai pakaian yang mulia seperti itu. Pakaian kaum ruhaniyin. Tadinya saya sebetulnya merencanakan untuk pengajian ini mau memutar film Iran di sini. Tapi cuma saya mikir, nggak apa-apa ya, orang udah bakal ribut ini pengajiannya mutar film. Nggak apa-apa sebetulnya, kan kita pernah juga mutar film Pak Atian. Kenapa tidak boleh memutar film? Itu film itu bagus. Film itu diakhiri dengan kisah yang membuat saya menangis. Itu gaya-gaya film Iran lah gitu. Di ujungnya itu menyentuh hati kita yang paling dalam. Dan itu berkisah tentang seorang preman yang melarikan diri dari rumah sakit. Karena dia berantem di penjara, dia dibawa ke rumah sakit. Dilalah tersaring Allah, di rumah sakitnya itu digabungkan, karena keterbatasan ruangan di rumah sakit, dia digabungkan dengan seorang ulama, seorang mullah. Begitu dia masuk, dia tidak tahu bahwa dia yang di sampingnya itu ulama. Dia menggerutu tentang mullah itu, dia kritik mullah itu habis-habisan. Dia ketawa-ketawa aja, dan diajarkan kepada dia jalan menuju Tuhan itu banyak. Dan ternyata itu ulama. Tapi singkatnya cerita, dia melarikan diri dari rumah sakit dengan memakai baju ulama, jubah ulama. Dia naik kereta api untuk datang ke satu tempat, ke perbatasan. Sebetulnya dia mau melarikan diri keluar dari situ. Dan sepanjang jalan dia dihormati orang karena keulamaannya. Sampai di satu stasiun kereta api itu berhenti, dan orang-orang mendaulat dia untuk menjadi imam. Padahal dia tidak tahu bagaimana seharusnya sholat, apa yang harus dia lakukan. Dia dengan pakaian ulamanya sambil ketika Allahu Akbar dia lihat kiri ke kanan. Ketika ruku juga matanya, ketika sujud aja dia lihat apa yang dilakukan orang di belakang dia. Tapi cerita itu sangat mengharukan. Itu inti dari film itu ialah kata nasihat mullah itu, ketahuilah oleh kamu bahwa pakaian itu tidak mencerminkan kemuliaan pemakainya.
Karena itu saya tidak mau pakai jubah ulama. Takut pakaian saya tidak mencerminkan akhlak saya sebagai ulama. Mendingan sebagai pakar komunikasi. Pakar komunikasi kan akhlaknya mau apa saja boleh. Asal dia ahli di dalam komunikasi. Waktu saya mesantren di Iran, itu Syekh Taqi Misbah Yazdi memberikan kepada saya jubah ulama. Sampai di sini saya tidak mau pakai jubah ulama itu. Saya berikan kepada Pak Jamaluddin Hasbi di Majalengka. Saya berikan, dan beliau selalu bawa jubah itu kemanapun pergi. Tidak lama setelah itu beliau meninggal dunia. Pada waktu Pak Juanda almarhum, Pak Juanda salah seorang tokoh kita dulu berangkat bersama saya ke Iran. Pak Juanda cerita bahwa kawan-kawannya minta dibelikan jubah ulama itu. Saya ceritakan kisah Pak Jamal itu. Wah, kalau gitu kata dia nggak jadi. Dia nggak jadi beli jubah ulama itu, pulang ke Indonesia. Tidak lama setelah itu juga dia meninggal dunia. Pak Juanda itu. Jadi apa beli atau tidak, saya insya Allah mungkin belum mau pakai jubah ulama karena saya masih ingin hidup lebih lama. Pak Jalal, bagaimana cara berdoa yang baik agar Allah mengabulkan doa kita? Terutama rezeki, paksa aja Allah itu untuk memenuhi ini. Tuhan berjanji untuk memenuhi doa orang yang berdoa, dan aku udah berdoa sekian lama, ijabahlah doaku. Tuhan katanya senang kepada orang yang doa terus menerus, maksa-maksa malah kepada Allah itu. Innallaha yuhibbu du'atal lajuj. Allah senang kepada orang yang berdoa dan sambil maksa-maksa dalam doanya. Tapi jangan maki-maki Tuhan kalau doa itu belum dipenuhi. Karena Tuhan tahu waktu-waktu yang tepat kapan Tuhan memenuhi doa kita. Dan yang kedua, jangan bersandar hanya kepada doa saja. Dalam mencari rezeki itu kita bekerja keras juga, kita lihat mungkin dari segi marketingnya kita ada kekurangan. Mungkin juga kita pernah menyakiti sesama manusia, dan karena perbuatan itu Allah batasi rezeki kita. Ustadz, tempat saya bekerja hampir semua atasan saya yang muslim meninggalkan sholat. Mungkin karena pengaruh rekan atasan lain yang non muslim. Bahkan puasa Ramadan kadang dilalaikan. Dakwah seperti apa yang kiranya bisa menyadarkan kekeliruan mereka? Berikan aja contoh, saudara tetap sholat saja. Tapi mereka tetap tidak sholat, melihat saudara sholat. Malah mungkin mengejek saudara. Saudara teruskan sholat itu. Dan dalam sholat panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saudara mampu, ya ngomong, Pak, atuh sholat, atuh Pak. Langsung aja bicara kalau ada waktu. Dan kalau saudara sanggup melakukannya. Saudaralah yang tahu situasi di kantor itu ketimbang saya. Pasti saudara akan menemukan cara dakwah yang paling tepat. Boleh tahu situs tentang organisasi yang mewadahi orang-orang yang berbuat baik, yang berhubungan dengan random acts of kindness. Hatur nuhun. Search aja random acts of kindness. Search aja langsung dibawa ke situ. Search, kemudian pakai apa itu? Quote, pakai tanda kutip, random acts of kindness, kutip tutup. Saudara akan langsung dibawa kepada organisasi itu. Atasan saya telah naik jabatan. Ucapan perbuatan apa yang sebaiknya saya sampaikan untuk mengantar beliau ke tempat tugas yang baru? Terima kasih. Ucapkan aja ucapan selamat. Kalau orang-orang NU pasti milihnya Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Semoga Allah membimbing Bapak kepada jalan yang paling lurus. Atau kirimkan aja itu tulisan Arab singkat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Bahwa Bapak itu naik kepada kedudukan yang tinggi itu berkat perbuatan baik bawahan-bawahan Bapak. Dan saya bawahan Bapak. Jadi hal jazaul ihsan illal ihsan. Ustadz, seorang teman hendak meminjam uang pada saya, tapi saya tidak kasih karena utang yang kemarin belum dibayar. Kadang saat dia pinjam, dia suka berjanji akan bayar hari anu, tapi akhirnya nihil. Kalau tidak ditagih, dia cuek saja. Saya sering dibuat kesal olehnya. Lalu apa saya salah jika kemarin tidak ngasih pinjaman pada teman saya? Tidak salah. Sekali-kali harus kita kasih pelajaran juga. Saudara mungkin hanya mengalami seorang kawan saja. Saya ini ratusan. Orang-orang yang pinjam itu tidak pernah bayar. Jadi saya ingat ini, tanya sama Neng itu, bendahara saya.
yang menyimpan uang saya itu. Puluhan, ratusan orang pinjam uang dan tidak pernah bayar. Dan saya sudah hafal dengan janjinya itu. Kalau istri saya juga begitu, dia sering juga kasih pinjaman dan jarang bayar. Dan istri saya sudah hafal janjinya. Ini nanti kita ini bakal ada arisan sebetulnya. Itu modusnya udah hafal. Dan dia selalu tanya saya, apa dibantu? Bantu aja, saya bilang. Anggap saja itu cara orang kecil untuk meminta tolong. Sekarang saya mengambil pilihannya aja. Kalau saya tahu bahwa dia tidak akan bayar pinjaman itu, ya udah kasih bantuan aja secukupnya. Karena yang pinjam juga sama saya lucu-lucu. Berapa pinjamnya? 5 juta. Gitu. Dan saya tahu boro-boro 5 juta. Bagaimana dia bisa mengembalikannya. Jadi saya kasih bantuan ala kadarnya saja. Memang saya kadang-kadang merasa berdosa juga. Tapi saya pikir kita juga jangan terlalu mudah memberikan kesempatan kepada dia untuk berbuat dosa. Yang menghalangi dia masuk surga. Kan itu utang bisa menahan kita di pintu surga. Saya ingat kawan saya itu orang Makassar dulu. Saya pernah pinjam pulpen dia dan saya lupa. Saya memang selalu lupa kalau pinjam pulpen orang lain itu. Karena pulpen saya pun tidak pernah lama di saku saya. Jadi orang lain pinjam dan tidak pernah saya ambil kembali. Jadi pulpen orang pun sering masuk juga ke saku saya tanpa saya sadari. Tapi orang Makassar itu tiba-tiba, Ustaz, ini pulpen saya. Kata dia. Saya tidak ingin Ustaz tertahan di pintu surga hanya karena pulpen ini. Kata dia. Itu hebat. Nah betul. Saya pikir juga kita jangan terlalu juga mudah memberikan pinjaman kepada orang yang reputasinya emang sangat buruk. Berikan kesempatan dia masuk surga tanpa penghalang, tanpa utang-utang yang tidak dia bayar. Oke, pada akhirnya marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah-ibadah kita dengan perbuatan-perbuatan baik kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada hadhihi niyyah wa kullu niyyatin shalihatin ziyadatan fi sarafin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.